Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat kelas 6? Bu Parwanti harap kalian selalu sehat dan semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran. Anak-anakku, pembelajaran kita kali ini adalah tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan memerhatikan video pembelajaran, kalian nanti dapat menganalisis manfaat keberagaman wirausaha dengan tepat. Kemudian diharapkan nanti kalian juga dapat menganalisis kegiatan ekspor dan impor di Indonesia dengan tepat. Selain itu juga kalian diharapkan dapat menganalisis kegiatan ekspor dan impor negara-negara di ASEAN. Anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran kita kali ini, yuk kita ingat kembali pembelajaran kita sebelumnya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita belajar bersama tentang wirausaha. Ya, wirausaha adalah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang atau lebih dengan modal dan kemampuan yang dimilikinya. Nah, kemudian di sini Bu Parwanti akan sampaikan contoh-contoh kegiatan wirausaha yang dapat kalian perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini ada pedagang buah, kemudian ada pedagang kelontong, kemudian ada pengusaha mebel, kemudian ada penjahit. Ya, tentu kalian selain ini melihat atau memperhatikan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan wirausaha yang ada di sekitar kalian. Nah, kemudian keberagaman wirausaha merupakan sebuah keniscayaan, ya, karena beragamnya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Keberagaman usaha bukanlah penghalang untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan antar masyarakat. Antar wirausahawan harus saling menghargai dan menghormati agar tercipta kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian beberapa manfaat keberagaman wirausaha diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Ya, ada yang memerlukan mebel, nanti akan dipenuhi atau dicukupi oleh pengusaha mebel. Kemudian ingin mengkonsumsi telur, nah nanti dipenuhi oleh peternak ayam petelur dan sebagainya, gitu ya. Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat tempat wirausaha. Ya, misalnya ada yang pengusaha mebel, pastinya nanti akan membutuhkan tetangga-tetangga atau orang di sekitarnya untuk turut serta dalam memproduksi mebel, gitu ya. Kemudian menciptakan inovasi baru yang bermanfaat. Ya, jadi dalam berkarya itu mereka pastinya juga membuat inovasi-inovasi agar lebih maju, lebih bermanfaat dan lebih up to date, gitu ya. Kemudian membantu pembangunan nasional dalam bidang perindustrian. Ya, jadi industri di Indonesia akan semakin berkembang, gitu. Mengurangi pengangguran. Ya, tentu saja dengan adanya orang yang bekerja itu pengangguran akan berkurang, gitu ya. Jadi dengan wirausaha ini juga dapat membentuk atau membuat lapangan pekerjaan. Kemudian meningkatkan persatuan dan kesatuan antar wirausahawan dan warga sekitar. Kemudian perhatikan anak-anak, Nabi Muhammad SAW sukses berwirausaha pada usia 25 tahun, ya. Jadi 25 tahun Nabi Muhammad itu sudah sukses dalam berwirausaha. Nah, wirausaha Nabi Muhammad ini diawali sejak usia 12 tahun anak-anak, dengan membantu orang lain, membantu pamannya, gitu ya, dalam berdagang. Kemudian salah satu kunci sukses dalam bidang entrepreneur beliau adalah sikap jujur, kemudian ikhlas, dan yang tidak kalah pentingnya adalah profesional. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 35 yang artinya, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, di sini kejujuran adalah modal utama dalam berwirausaha, ya, dan kejujuran itu akan menimbulkan dampak yang baik, yang utama.
Kemudian yuk kita perhatikan ini nih, gambar-gambar yang Bu Porwanti tampilkan. Ya, ini sebuah usaha dalam skala yang lebih besar. Di sini ada apa nih? Penjahit pada pabrik garment atau pakaian. Yuk, banyak sekali karyawannya, dan tentu saja pakaian atau hasil industri yang dihasilkan tentu saja juga sangat banyak, sangat berlimpah. Kemudian di sini ada minyak kelapa sawit. Ya, kemudian ada kopi. Kopi Indonesia itu juga terkenal mantap ya. Kemudian ada pula kayu lapis. Perusahaan kayu lapis. Nah, anak-anak, kalau kalian perhatikan di sini, usaha dalam bentuk besar ini tentu saja sangat berlebihan ketika dikonsumsi atau dipakai oleh masyarakat Indonesia saja. Ketika ingin mendapatkan keuntungan yang lebih lagi, maka barang-barang ini perlu diekspor. Ekspor adalah kita menjual barang dan jasa ke negara lain. Kemudian dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, anak-anak, melainkan memerlukan kerjasama dengan negara lain. Kemudian kegiatan ekspor dan impor merupakan hal yang tidak dapat ditinggalkan dalam pemenuhan kebutuhan warga negara. Ya, baik kebutuhan barang maupun jasa. Ya. Jadi begini, apabila pengusaha Indonesia memproduksi barang yang sangat banyak dengan bermutu tinggi, kemudian ingin mendapatkan keuntungan yang besar pula, maka barang-barang tersebut perlu dijual ke luar negeri. Ya. Kemudian beberapa barang tidak dapat dihasilkan di Indonesia, ya, tidak dapat diproduksi di dalam negeri, maka padahal warga negara Indonesia memerlukan barang tersebut, ya, maka barang tersebut dibeli, ya, kita membeli, bangsa Indonesia membeli barang-barang dari luar negeri, itulah impor, ya. Kemudian di sini kita akan perhatikan bersama manfaat ekspor apa saja. Yang pertama adalah menambah devisa negara. Kemudian mengenalkan produk lokal ke luar negeri. Ya, jadi dalam kegiatan ekspor tidak semata-mata kita ingin mendapatkan keuntungan, tetapi juga maksudnya keuntungan uang ya dalam bentuk ekonomi, tetapi kita juga memperkenalkan kekayaan lokal kita ke luar negeri. Ya, entah barang, entah jasa. Itu. Kemudian selanjutnya mempererat hubungan kerjasama bilateral antar negara. Ya, jadi yang namanya kerjasama tentu saja diharapkan dapat mempererat hubungan kerjasama, hubungan persahabatan dan sebagainya. Kemudian menjaga kestabilan harga dalam negeri. Kemudian mengembangkan usaha, ya ini kurang S. Mengembangkan usaha kecil menengah. Jadi produksi-produksi kecil, pabrik-pabrik kecil itu juga diharapkan dapat berkembang sehingga dapat menghasilkan barang dalam jumlah, ya, dalam kuantitas serta kualitas yang keren sehingga dapat diekspor. Kemudian sekarang kita akan belajar manfaat impor. Ya, akan dapat menyerap banyak tenaga kerja, meningkatkan kerjasama antar negara, memperluas penerapan teknologi modern. Ya, jadi barang-barang dari luar negeri yang kita pakai itu tentu saja kita menginginkan barang-barang yang memiliki teknologi modern sehingga kita juga mampu menguasainya. Kemudian memperoleh barang dan jasa yang tidak dihasilkan di dalam negeri. Ya, ini tentu saja ya, kalau sudah ada di dalam negeri kita rasanya tidak perlu untuk mengimpor barang dari luar negeri. Nah, anak-anak, di sini adalah jenis komoditas yang diekspor oleh Indonesia. Ya, jadi hasil pertanian yang diekspor contohnya adalah getah karet. Ya, kalau anak-anak pergi ke Jambi, di sana banyak sekali kebun karet. Ya, kemudian teh, ada lada hitam, lada putih, kopi dan rotan.
Nah, anak-anak bisa perhatikan beberapa hasil laut juga ya, yang diekspor contohnya udang, ikan tuna, dan lain-lain. Kemudian hasil industri contohnya adalah kayu lapis, pakaian jadi, timah, aluminium, minyak kelapa sawit. Kemudian jadi kita tidak mengekspor kelapa sawit tetapi langsung dalam bentuk minyak gitu ya. Kemudian hasil tambang non migas contohnya adalah biji tembaga, biji nikel, bauksit, dan batu bara. Hasil hutan yang diekspor oleh Indonesia adalah kayu, rotan, damar, barang anyaman, mebel, dan lain-lain. Nah, kemudian barang yang diimpor oleh Indonesia contohnya adalah sebagai berikut. Ya, bisa kalian perhatikan pada tabel ini. Kemudian anak-anak di sini Bu Parwanti tampilkan ya ekspor dan impor negara-negara ASEAN, yaitu hanya ada 5 negara yang ditampilkan di sini. 5 negara yang lain bisa dipelajari pada pembelajaran yang lain ya. Apa saja komoditas ekspor dari negara-negara ini, apa pula yang diimpor oleh negara-negara tersebut. Tuh, kalian bisa perhatikan dengan baik-baik tabel di sini. Anak-anakku, kegiatan wirausaha yang kita pelajari tadi, kemudian kegiatan ekspor, impor itu tidak boleh mengandung hal-hal yang haram. Ya, artinya semua kegiatan itu semuanya harus dalam keadaan halal, baik caranya maupun barangnya. Nah, mengapa? Karena Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal dan baik. Ya, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya, makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ya, jadi ketika kita sudah menyatakan beriman kepada Allah, maka wajib bagi kita untuk bertakwa kepada Allah. Ya, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Anak-anak tetap selalu rajin dalam belajar ya, karena sebentar lagi kalian akan menghadapi PAS ya, penilaian akhir semester. Dan jangan lupa tetap taati protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, senantiasa berdoa memohon kebaikan dunia akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.